Hai Sobat SP News, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Sobat SP News, seperti yang kita ketahui, 3 negara superpower di dunia yaitu Amerika, Rusia, dan juga Cina saat ini sedang berlomba-lomba memproduksi alutsista yang canggih dan tak terkalahkan tentunya, terutama pada pertahanan udara yang saat ini sedang mengembangkan pesawat tempur generasi ke-6. Untuk itu, kali ini kita akan membahas apakah Su-57 Rusia dan J-20 Cina mampu menantang F-35 Amerika. Dikutip dari laman jakarta.greator.com, ketika Su-57 Rusia dan J-20 Cina disebut-sebut sebagai jet tempur siluman generasi kelima seperti jet F-22 Raptor dan F-35 Amerika. Beberapa analis telah mengajukan pertanyaan tentang klarifikasi ini dan juga tentang klaim dari Rusia dan Cina tersebut. Dirilis Eurasia.com 9 Oktober 2020. Su-57 asal Rusia yang dikembangkan oleh Sukhoi melakukan penerbangan perdananya 10 tahun lalu, tetapi masih belum memasuki layanan. Saat ini, Kementerian Pertahanan Rusia menjadi satu-satunya pelanggan yang telah memesan 76 pesawat tempur Su-57 yang akan diterima pada tahun 2028. Jet tempur multiperan Su-57 diklaim mampu menghancurkan semua target permukaan, udara, darat, dan air. Lapisan siluman Su-57 menjaga senjata tetap di dalam. Su-57 dikembangkan sebagai pesaing untuk jet F-22 Raptor dan F-35 Amerika. Su-57 juga mampu melakukan super cruising pada Mach 1,6. Namun, hanya satu pesawat produksi serial yang telah dibangun, selain 10 prototipe uji, dan desainnya belum membuktikan dirinya di medan perang. Namun, kemampuan siluman dan kapasitas penampang Su-57 dipertanyakan oleh para ahli. Angkatan Udara India juga telah menunjukkan keprihatinan mengenai biaya servis dan pemeliharaan armada. Rand Corporation, sebuah lembaga pemikir kebijakan global nirlaba Amerika, menunjukkan dalam makalahnya bahwa pembom tempur generasi kelima tidak hanya memiliki fitur observasi rendah, tetapi juga memiliki semua rangkaian sensor azimach yang canggih. Saat ini hanya F-35 yang memiliki kedua fitur ini dan dalam telah produksi massal, kata surat kabar itu. Pembuat Su-57 juga menghadapi tantangan dalam pengembangan mesin generasi kedua. Mengutip seorang mantan insinyur pesawat Sukhoi, surat kabar tersebut menyatakan bahwa 76 model operasional yang diharapkan diterima Angkatan Udara Federasi Rusia selama tahun 2020-an tidak akan memiliki mesin generasi kedua yang dimaksudkan. Di sisi lain, J-20 Cina yang dikembangkan oleh Chengdu Aerospace Corporation mulai beroperasi pada Maret 2017. Ia mempertahankan kemampuan siluman dengan membawa senjata di bagian dalam. J-20 dapat membawa rudal jarak jauh dan bom berpemandu presisi. J-20 dapat membawa hingga 6 rudal udara ke udara yang masuk ke dalam badan jet tempur karena ruang internal yang lebih besar. Sementara F-22 mulai beroperasi pada Desember 2005 dan terus mendominasi pasar jet tempur global.
baik F-22 Raptor dan Chengdu J-20 adalah jet tempur satu kursi dengan kemampuan siluman dan ukurannya juga serupa. Kedua jet juga memiliki peralatan avionik dan sensor canggih yang terintegrasi dengan fitur pengamanan low observable, radar elektronik aktif yang dapat mendeteksi beberapa target dalam kondisi cuaca apapun. Menariknya, China terus menyebut J-20 sebagai jet tempur generasi keempat. Alasan dibalik ini karena Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) menggunakan metode klarifikasi yang berbeda tentang pesawat tempur. Menurut majalah The Wire, US Navy Official of Naval Intelligence menjelaskan sistem klarifikasi ini dalam sebuah laporan tentang Angkatan Laut China dalam laporan tahun 2007. Sistem PLA tidak selalu sesuai dengan sistem internasional. PLAAF dan Naval Aviation mengidentifikasi pesawat mereka hanya sebagai generasi ke-1, ke-2, dan ke-3 berdasarkan saat mereka pertama kali diintegrasikan ke dalam kekuatan. Namun media Tiongkok tetap menyebutnya sebagai generasi kelima, mengikuti klarifikasi Barat yang menambah kebingungan. Meskipun Rusia belum berhasil menarik pelanggan asing untuk jet tempur tersebut, Rusia masih melihat China sebagai pembeli potensial. Mengutip outlet media pertahanan Rusia, Mark Xkopos dari International Interest berbicara tentang saling menguntungkan dari kesepakatan impor Su-57 China. Dia berpendapat bahwa J-20 dirancang sebagai platform rudal siluman yang dapat menembus pertahanan udara canggih untuk menargetkan infrastruktur penting atau aset militer. Su-57 di sisi lain unggul sebagai platform superioritas udara yang memperdagangkan menjual fitur siluman dan serangan darat untuk potensi raw dot fighting. Sementara India menunjukkan minat dalam mengeksplorasi Su-57 dan sebelumnya telah berkolaborasi dengan Moskow untuk jet tempur generasi kelima. Namun, New Delhi menarik diri dari proyek tersebut setelah mengatakan udara India tidak senang dengan kinerjanya selama pengembangannya. Kepala Staf Angkatan Udara India, Rajesh Bhadauria, mengumumkan tahun lalu rencana New Delhi untuk mengembangkan pesawat tempur generasi kelima sendiri yang dapat bersaing dengan F-22 dan F-35 Amerika, Chengdu J-20 China, dan Su-57 Rusia. Secara keseluruhan, para ahli percaya bahwa baik Su-57 Rusia dan J-20 China adalah siluman, jet tempur generasi kelima dan terlihat sangat menjijikkan di atas kertas. Namun, dapatkah mereka benar-benar bersaing dengan F-35 atau bahkan F-16 Viper terbaru, Dassault Rafale atau Eurofactor Typhoon? Tetap menjadi pertanyaan yang sangat besar. Ya, itulah dia pembahasan kita tentang 3 jet tempur negara superpower di dunia. Gimana menurut Sobat SP News? Kira-kira sanggupkah Su-57 Rusia dan J-20 China bersaing dengan F-35 Amerika Serikat? Berikan jawaban Anda di kolom komentar di bawah, oke? Sekian dulu video kali ini. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita-berita dan info menarik lainnya. Oke, saya pamit undur diri.
Wassalam.